Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja memukul pengikut Fir'aun saja, langsung roboh dan mati, itu tidak sengaja. Kemudian ketika Nabi Musa membantu mengambilkan air di sumur anak-anaknya Nabi Yakub yang akan memberikan minum ternaknya, anak Nabi Yakub ini adalah seorang wanita. Kemudian ia tidak mampu bersaing untuk mengambil air karena sumur tersebut dipenuhi oleh laki-laki yang kekar. Kemudian Musa melihat apa yang terjadi, hanya itu lantas mengambil ember milik anak Nabi Yakub ketika dalam pelariannya. Lantas Nabi Musa masuk ke tengah-tengah mereka, hanya dengan sekali kibasan seperti ini, orang-orang yang kekar di sekitar mulut itu sudah terpental jauh. Melihat umatnya menyembah sapi betina ataupun patung sapi tersebut, Musa marah. Saking marahnya itu dia menggenggam dan menarik jenggot daripada Nabi Harun, dikepal dengan kepalanya yang sangat keras. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Harun, jenggot yang dipegang oleh Nabi Musa tersebut sudah berubah menjadi warna putih. Entahlah, jenggotnya takut sehingga dia tiba-tiba ciut berwarna putih atau bagaimana. Ketika seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengikhlaskan ataupun memurnikan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus yakin sepenuh-penuhnya bahwasanya semua kebaikan, semua manfaat, semua madarat, semua kejelekan yang bisa mendatangkan dan bisa menahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berkeyakinan barang bisa mendatangkan keburukan, ataupun batu bisa mendatangkan keburukan, atau bahkan berkeyakinan bahwasanya batu akik saya ini ahli ini, di dalamnya sudah isi-isinya dan lain sebagainya. Ini bisa ini itu dan lain sebagainya. Tetapi ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat untuk menggantungkan semua harapan-harapan kita, sesuai daripada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dari setiap urusan-urusan. Jadi jangan sampai itu terjadi, ataupun akidah kita, keyakinan kita terhadap Allah itu tercampuri sehingga keyakinan itu merusak daripada akidah ataupun tauhid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bisa bermajelis di tempat yang mulia, khairu biqa'in fid dunya, sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bermajelis
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan dari orang-orang sekitarnya, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia pulang kembali ke rumahnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mengkaji, mengaji kitab Allah serta ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti akan ditenangkan hatinya, akan diturunkan ketenangan di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, kemudian malaikat membentangkan sayapnya melindungi orang-orang yang sedang atau berada pada thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Wa dzakarallahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama orang-orang yang sedang bermajelis ilmu di hadapan para malaikat. Maka mudah-mudahan duduk kita sejenak setelah sholat subuh mendapatkan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang digaransikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka hamba tersebut akan dimudahkan urusannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan siratnya, akan dimudahkan mizannya, akan dimudahkan kontorohnya, akan dimudahkan mahsyarnya, jamaah rahimakumullah. Hanya dengan mendapatkan fadilah daripada menuntut ilmu. Semua kesusahan-kesusahan, semua siksaan-siksaan, semua prahara yang terdapat di padang mahsyar, yang memang sejatinya adalah ujian pertama sebelum mereka masuk surga ataupun masuk neraka, yaitu di padang mahsyar, itu semuanya bisa diatasi, itu semuanya bisa dimudahkan dengan fadilah-fadilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, jamaah rahimakumullah. Kemudian mari kita lanjutkan majelis kita pada pagi hari ini. Bismillah, melanjutkan Fathul Majid syarah Kitabut Tauhid, sampai kita pada bab ataupun penjelasan tentang man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima, tentang tabarruk ataupun mengambil berkah dengan syajarah atau pohon atau hajar, mengambil berkah atau istilahnya ngalap berkah, jamaah rahimakumullah, dengan sebuah batu atau yang semisal dengan keduanya. Syekh mengawali bab ini dengan perkataan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apa kamu tidak melihat Lata, Uzza, kemudian apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jamaah rahimakumullah, bahwasanya dijelaskan dalam kitab ini siapa sebenarnya Lata, Uzza, kemudian Manat. Qala al-A'mash sammul Lata minal ilah, bahwasanya Lata itu adalah sesembahan yang diambil dari kata ilah. Kemudian Uzza itu adalah sesembahan yang diambil dari makna aziz. Jadi Uzza itu mushtaqun ataupun diambil dari kata azizun, sedangkan Latta itu diambil dari kata-kata ilah atau Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Munculnya kalimat Uzza ataupun munculnya Manat, Hubal, Uzza, Lata di kalangan orang-orang Arab terdahulu adalah sebuah kebiasaan. Ternyata orang-orang ini awalnya adalah orang-orang soleh, jamaah rahimakumullah.
orang-orang soleh yang mereka memiliki keutamaan-keutamaan karena kesolehannya. Setelah mereka wafat, ya, atau mereka meninggal, akhirnya orang-orang itu mengenang untuk, ya, membuat patung-patung ataupun gambar-gambar guna mengenang kesolehan mereka, sehingga apabila mereka melihat gambar atau melihat patung daripada orang-orang soleh ini, mereka akan termotivasi untuk berbuat kebaikan. Mereka akan termotivasi untuk membuat, ya, kesolehan sebagaimana orang-orang terdahulu yang sudah banyak melakukan banyak amal-amal soleh serta amal-amal kesolehan. Bahkan jamaah rahimakumullah, tidak hanya sekedar itu, ya, apabila mereka melewati tempat-tempat yang biasa mereka lewati, maka mereka akan mengadakan sebuah gerakan ataupun gestur tubuh yang tertentu, sehingga gestur tubuh itu menunjukkan bahwasanya itu adalah penghormatan kepada orang-orang soleh yang dahulu mereka kenal. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahkan ketika mereka melewati sebuah tempat ataupun, ya, sebuah, ya, bangunan yang mana itu dulu digunakan oleh orang-orang soleh tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka secara khusus, ya, memberikan sesuatu, kemudian secara khusus mereka memberikan, ya, gestur-gestur tubuh di tempat tersebut, sehingga itu menunjukkan pengagungan, bahkan menunjukkan penghormatan ke tempat tersebut. Tetapi jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Masa ataupun waktu serta kurun terus berlalu, kemudian berganti masa, berganti generasi. Akhirnya yang awalnya itu adalah sebuah penghormatan kepada orang-orang soleh, ternyata itu berubah menjadi, ya, lebih daripada penghormatan. Seolah-olah itu adalah tempat yang bisa mendatangkan kebaikan, seolah-olah itu adalah tempat yang diyakini dengan tempat tersebut mampu mendatangkan keburukan, menolak mafsadat dan bala, dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya secara khusus, ya, Syekh, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali daripada kitab Tauhid dengan mengambil berkah. Jadi membahas tentang keyakinan-keyakinan yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, ya, keyakinan-keyakinan yang harus dipahami secara menyeluruh, bahwasanya apabila seseorang tersebut melewati tempat yang dianggap, ya, sesuatu ataupun memiliki kelebihan-kelebihan, bahwasanya, ya, harus dengan sepenuhnya bahwasanya tempat tersebut tidaklah ada apa-apanya, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga yang mendatangkan keburukan-keburukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, wa manata tsalitsatal ukhra, yang awalnya adalah sebuah penghormatan, berganti generasi, berganti masa, ya, berganti, ya, anak cucu mereka, sehingga yang awalnya penghormatan menjadi lebih kepada penyembahan kepada orang-orang yang dianggap soleh ataupun orang-orang yang soleh yang hidup pada masanya. Jamaah rahimakumullah, ya, itu Syekh mengawali itu semuanya, ya. Makanya, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, an Abi Waqid Al-Laitsi. Ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah ataupun orang-orang Quraisy pada zaman itu. Apa kata beliau? Kharajna ma'a Rasulillah. Saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ya. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang, ya, dalam perjalanan perang Hunain. Ya. Wa nahnu hudatsa'u an ahdin bi kufrin. Pada saat itu kami yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang Hunain, ya, banyak di antara kami yang baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha. Sedangkan di jalan menuju Hunain itu orang-orang musyrik, ya, memiliki sebuah pohon, ya, yang pohon tersebut, ya, mereka di sekitarnya, ya, duduk-duduk, kemudian melakukan ritual, bahkan ya'kufuna indaha, ya. Dia mengagungkan dan mengisyaratkan bahwasanya tempat tersebut mengandung tuah, ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, ya. Bahkan dari saking keyakinan yang mendalam di antara orang kafir Quraisy pada saat itu atau orang-orang musyrik, ya, ketika mereka akan berangkat berperang atau berangkat bepergian jauh,
maka sebelum berangkat ia akan menuju pohon tersebut, kemudian aslihatahum, kemudian senjata-senjata mereka ataupun pedang, tombak, panah itu digantungkan di pohon tersebut, sehingga apabila digantungkan jamaah rahimakumullah itu akan mendatangkan sesuatu yang istimewa, berkat dan tuah daripada pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwatin, ya. Pohon tersebut diberi nama dzatu anwat, ya. Namanya dzatu anwat, ya. Famarorna bisidrah, ya. Dan kami melewati pohon itu, ya. Sidrah. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami yang saat itu baru saja masuk Islam, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin, ya. Maka jadikanlah ataupun datangkan kepada kami wahai Rasulullah, buat untuk kami juga wahai Rasulullah dzatu anwat, ya, kama lahum dzata anwatin, sebagaimana mereka juga memiliki pohon yang diyakini, ya, atau minimal ditengarai jamaah rahimakumullah, kalau pohon tersebut memiliki kekuatan ataupun pohon tersebut memiliki tuah apabila senjata ataupun pedang, tombak serta senjata-senjata lainnya, bahkan orang tersebut berada di situ akan mendapatkan transfer energi misalkan tertentu, sehingga kami juga bisa melakukannya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, melanjutkan, ya, jawaban daripada pertanyaan atau permintaan sahabat yang tadi baru masuk Islam tersebut. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW terkejut jamaah rahimakumullah ketika melihat ataupun mendengar permintaan orang-orang, ya, muslim ataupun para sahabat yang memang pada saat itu kondisinya baru saja masuk Islam, melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ataupun orang-orang musyrik pada saat itu, ya, ataupun orang-orang kafir, ya, pada saat itu mengelilingi, bertawaf, ya, kemudian meletakkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, itu terkejut sampai mengatakan Allahu Akbar, innaha sunan, ya, sesungguhnya ini kebiasaan orang-orang terdahulu yang patut kalian hindari, kata Rasulullah SAW. Qultum walladzi nafsi biyadi, saya katakan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku, ya, lanjutan daripada sabda Rasulullah SAW, ya, walladzi nafsi biyadi, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa ragaku, kama qalat banu Israil ya Musa, itu adalah perkataan-perkataan ataupun permintaan yang sama yang dimintakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca sebuah ayat, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi perkataan yang kamu sampaikan kepadaku barusan, sabda Rasulullah SAW, sama dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Wahai Musa, berilah ataupun jadikanlah atau buatlah kepada kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka membuat ataupun memiliki Tuhan, jamaah rahimakumullah. Makanya Bani Israel akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, pergi untuk menerima wahyu di Bukit Tursina, yang awalnya mereka itu sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Raja Fir'aun, dari perantara Nabi Musa, begitu kan. Kemudian Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat menuju Bukit Tursina yang awalnya adalah 30 malam ataupun 30 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melengkapi sampai 40 hari. Begitu kan, ternyata di tempat yang lain, ya, di saat Nabi Musa itu sedang menerima wahyu ataupun menerima kitab Suhuf Ibrahim wa Musa, orang-orang yang ditinggal bersama Nabi Harun itu, jamaah rahimakumullah, ternyata mereka membuat patung, ya, patung sapi yang dibuat dengan emas, ya. Kemudian oleh salah seorang dari antara mereka, perut daripada sapi emas tersebut dikosongi, ya, kemudian diberikan lubang di bagian belakangnya, sehingga ketika lubang tersebut tertiup angin, akhirnya lubang tersebut ataupun sapi tersebut mengeluarkan bunyi.
Misalkan bunyinya tid dan lain sebagainya. Pokoknya mengeluarkan bunyi, kemudian salah seorang yang menjadi inisiator yang ditengarai namanya adalah Samiri, jamaah rahimakumullah, itu mengatakan, berarti kalau patung ini berbunyi, kata Samiri kepada umatnya Nabi Musa Bani Israel pada saat itu, berarti kamu sedang dikabulkan doanya. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Jadi dikerjain ya jamaah rahimakumullah, umatnya Nabi Musa ini dikerjain oleh Samiri. Ya, ketika melihat itu semuanya, Musa begitu kan pergi, sedangkan Nabi Musa menyuruh Nabi Harun jamaah rahimakumullah untuk apa? Untuk menjaga umat ataupun menjaga Bani Israel. Karena memang dalam waktu yang bersamaan, apalagi ini saudara Nabi Harun ini adalah anak ya, anak dari paman ya Nabi Musa, berarti dia sepupuan ya jamaah rahimakumullah ya. Diutus dengan waktu yang bersamaan menjadi seorang nabi. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ya memiliki jubir ya. Dijadikan Nabi Harun tersebut adalah jubir ataupun juru bicaranya Nabi Musa, karena ternyata Nabi Musa memiliki kekurangan sedikit dalam berbicara ya. Karena imbas daripada dahulu Nabi Musa alaihissalam ketika ia masih kecil, ketika akan dibunuh oleh Raja Fir'aun, ketika ia masih kecil, saat ia menarik-narik jenggot Fir'aun ya. Tahu sendiri Fir'aun pada saat itu sebenarnya adalah memiliki keyakinan bahwasanya setiap bayi laki-laki yang lahir pada masanya itu harus dibunuh, karena kalau tidak dibunuh, bayi yang lahir salah satu di antara mereka pasti suatu saat akan menghancurkan kerajaan, kemudian tahta kekuasaan si Raja Fir'aun. Itu pesan daripada ahli nujumnya jamaah rahimakumullah. Ya, makanya akhirnya si Raja Fir'aun ketika mendapati Musa alaihi salam ketika kecil, ketika dihanyutkan di sungai, kemudian melewati tempat pemandian ataupun tempat sungai yang biasanya digunakan untuk mandi oleh istrinya bersama para dayang-dayangnya, ketika melihat itu adalah seorang laki-laki ataupun bayi laki-laki, Fir'aun marah sebenarnya, akan membunuh serta menggorok di tempat si Musa kecil. Tapi ternyata istrinya mengatakan, jangan wahai suamiku, lagi barangkali suatu saat nanti anak kecil ini menjadi penenang ataupun penyejuk mata kita. Akhirnya kalau tidak percaya ya pada suatu saat ya si Musa memain-mainkan jenggot si Fir'aun, kemudian Fir'aun marah. Lantas Fir'aun akan ya membunuh Musa karena kemarahannya, apalagi ini adalah seorang bayi laki-laki. Kemudian istrinya bilang, jangan, itu kan anak kecil ya kan, anak kecil tahu apa gitu kan, kok ditarik jenggotnya oleh anak kecil, marah kata istrinya. Kemudian kalau emang kamu tidak percaya bahwasanya itu anak kecil, coba kamu ambilkan bara api, kemudian kamu ambilkan air minum begitu, ataupun ambilkan gelas yang berisi minuman. Mana kira-kira di antara kedua benda tersebut yang akan dipilih oleh anak kecil? Kemudian diambilkan benda yang diminta oleh istrinya. Ya namanya anak kecil jamaah rahimakumullah, tentu akan melihat barang-barang yang lebih menarik serta lebih berwarna yang ada di hadapannya jamaah rahimakumullah. Ternyata Nabi Musa mengambil bara api tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Karena fitrahnya anak kecil, semua yang ada di depannya, mau itu barang pedas, mau itu barang terserahlah jamaah rahimakumullah, itu pasti dimasukkan ke mulutnya. Ternyata itu adalah bara api yang disediakan ya untuk membuktikan bahwasanya anak kecil itu belum bisa berbuat apa-apa ataupun mengerti apa-apa. Ternyata dimasukkan ke dalam mulutnya, akhirnya dia merasa kepanasan. Dari saat itulah Nabi Musa alaihissalam lidahnya sedikit cadel jamaah rahimakumullah. Makanya ketika ia diperintahkan untuk datang kepada Raja Fir'aun untuk mendakwahi atau mengajak Raja Fir'aun masuk itu, apa doanya? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi doa ini adalah doa yang dilantunkan ataupun dibaca oleh Nabi Musa sebelum ia datang kepada Raja Fir'aun. Rabbi shrahli sadri, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, ya mudahkanlah ataupun lapangkanlah dadaku. Rabbis shrahli sadri. Ya. Jangan sampai nanti Raja Fir'aun marah, saya juga ikut marah. Ya. Karena Nabi Musa ini adalah Nabi seorang yang tegas, kemudian Nabi Musa ini memiliki kekuatan yang besar jamaah rahimakumullah. Ya. Tidak memiliki kekuatan yang sangat besar. Ya. Tidak dimiliki oleh orang-orang yang lainnya yang semisal dan semasa dengan dirinya. Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja memukul pengikut Fir'aun saja, pengikut Fir'aun tersebut lantas langsung roboh dan mati jamaah rahimakumullah. Itu tidak sengaja.
Begitu. Kemudian ketika Nabi Musa membantu mengambilkan air di sumur anak-anaknya Nabi Yakub yang akan memberikan minum ternaknya, anak Nabi Yakub ini adalah seorang wanita, kemudian ia tidak mampu bersaing untuk mengambil air karena sumur tersebut dipenuhi oleh laki-laki yang kekar. Kemudian Musa melihat apa yang terjadi di depannya itu, lantas mengambil ember milik anak Nabi Yakub ketika dalam pelariannya. Lantas Nabi Musa masuk ke tengah-tengah mereka, hanya dengan sekali kibasan seperti ini orang-orang yang kekar di sekitar mulut itu sudah terpental jauh, jamaah rahimakumullah. Itu Nabi Musa, tapi kekurangannya wahlul uqdatam min lisani. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku tahu aku memiliki keterbatasan, jamaah rahimakumullah, maka hilangkanlah apa-apa yang menghalangi aku untuk berbicara, kata Nabi Musa. Yafqahu qawli, maka perbaikilah, maka fakihkanlah perkataan-perkataanku, sehingga nanti Fir'aun benar-benar memiliki kepahaman yang tepat apa yang disampaikan oleh diriku dan Nabi Harun. Makanya sampai Nabi Musa itu meninggalkan Nabi Harun, meninggalkan Bani Israel kepada Nabi Harun, dititipkan ketika Musa pulang dari Bukit Tursina mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, melihat umatnya menyembah sapi betina ataupun patung sapi tersebut, jamaah rahimakumullah. Akhirnya Nabi Musa marah dengan marah yang begitu sangat marah. Kata Nabi Musa, sudah diselamatkan dari ini itu dan lain sebagainya, kemudian ditempatkan di tempat yang baik, kemudian melihat itu semuanya, akhirnya Nabi Musa marah, kemudian menggenggam. Dari saking marahnya itu dia menggenggam dan menarik jenggot daripada Nabi Harun, ditarik. Dari saking marahnya itu dipegang dan dikepal dengan kepalanya yang sangat keras, jamaah rahimakumullah, sampai Nabi Harun bilang, tolong lepas, saya ini adalah kaum yang lemah di antara mereka, saya sendirian sedangkan mereka berkelompok dengan kelompok yang banyak, saya tidak mampu lagi menghalau ataupun saya tidak mampu lagi menasehati mereka ataupun memberikan mereka pelajaran, bahkan menghalangi mereka untuk untuk tidak menyembah sapi betina ini. Jangan marah wahai Musa, jangan marah wahai Musa, jangan marah wahai Musa. Kemudian saat selesai Nabi Harun mengucapkan ucapan seperti itu kepada Nabi Musa, kemudian Musa melepaskan pegangannya ataupun melepaskan genggamannya dari jenggot Nabi Harun. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Nabi Harun, jenggot yang dipegang oleh Nabi Musa tersebut sudah berubah menjadi warna putih, jamaah rahimakumullah. Yang awalnya adalah dia jenggotnya berwarna hitam. Jadi Nabi Harun itu memiliki dua warna jenggot, atas hitam kemudian bawah putih, seperti itu. Dari saking kuatnya Nabi Musa, bahkan bisa jenggotnya takut sehingga dia tiba-tiba ciut berwarna putih atau bagaimana, jamaah rahimakumullah, sehingga memiliki dua. Lah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama juga. Loh, kamu kenapa? Itu adalah amalan-amalan yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka tuh meminta Tuhan. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka meminta Tuhan selain Allah. Lah, kamu sekarang ikut-ikutan ketika melihat orang-orang musyrikin melihat ataupun memiliki Tuhan, yaitu memiliki sesembahan sebagaimana yang kamu lihat tadi itu, kemudian kamu kok minta, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ayat yang dibaca, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu itu adalah kaum yang jahil, ataupun kaum yang tidak mengerti hakikat Allah sebagai sembahan. Latarkabunna sunana man qablakum, pasti kamu akan mengikuti apa yang dilakukan ataupun apa yang menjadi amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Begitu. Mengapa akhirnya pembahasan ini masuk kepada pembahasan tauhid? Karena bagaimanapun caranya ketika seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengikhlaskan ataupun memurnikan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus yakin sepenuh-penuhnya bahwasanya semua kebaikan, semua manfaat,
semua madarat, semua kejelekan ya yang bisa mendatangkan dan bisa menahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita berkeyakinan barang bisa mendatangkan keburukan ataupun batu bisa mendatangkan keburukan, atau bahkan berkeyakinan bahwasanya batu akik saya ini ahli, ini di dalamnya sudah ada isi-isinya dan lain sebagainya. Ini bisa ini itu dan lain sebagainya. Tetapi ya Syekh ya Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk bergantung. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tempat untuk menggantungkan semua harapan-harapan kita, sesuai daripada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Allah satu-satunya tempat ya, Allah satu-satunya tempat yang ya digunakan ataupun diyakini ataupun bahkan ditauhidkan. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung dari setiap urusan-urusan. Jadi jangan sampai itu terjadi ataupun akidah kita, keyakinan kita terhadap Allah itu tercampuri, jamaah rahimakumullah, sehingga keyakinan itu merusak daripada akidah ataupun tauhid kita. Apabila itu terjadi, semuanya itu bisa mengganggu kemurnian tauhid yang sudah kita bangun, jamaah rahimakumullah, dan jangan sampai Allah digantikan dengan yang lainnya. Ya, itu tadi pembahasan ya tentang tabarruk ya, ataupun mengambil berkah ataupun mengambil tuah daripada tempat-tempat tertentu ataupun pohon-pohon tertentu ataupun tuah daripada ya barang-barang ataupun benda-benda tertentu, jamaah rahimakumullah. Dan ini semuanya apabila kita berkeyakinan dengan itu semuanya bisa menghilangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghilangkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya nanti menganggap bahwasanya tempat, pohon ataupun barang-barang tertentu itulah yang akan mendatangkan manfaat atau mendatangkan madarat atau lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa merenungi apa yang kita sampaikan ya bersama-sama, bahwasanya Allah satu-satunya sajalah yang harus kita jadikan ya pijakan, kemudian Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan madarat ataupun mendatangkan manfaat, tidak ada yang lainnya ya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf ya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena sudah masuk waktu syuruk atau waktu isyraqnya, barangkali nanti ada pertanyaan silakan di belakang saja ya, takut nanti mengganggu yang mau sholat isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.